Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marioto Danang Pambudi, NIM 4512419021. Mahasiswa Ilmu Lingkungan tahun 2019. Kesempatan kali ini kita akan memiliki topik bahasan atau judul praktikum, yaitu penentuan titik sampel, metode dan frekuensi pengambilan titik sampel. Untuk topik diskusi kesempatan kali ini, yang pertama ada tujuan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara kerja, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka yang saya gunakan. Itu yang pertama ada tujuan. Adapun praktikum atau kegiatan pada kali ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara menentukan titik pengambilan sampel. Yang kedua untuk mengetahui metode dan alat-alat yang digunakan. Yang ketiga untuk mengetahui penetapan frekuensi yang sesuai dengan objek pengamatan. Kemudian yang kedua adalah landasan teori, di mana praktikum ini berlandaskan pada kualitas air dipengaruhi oleh kualitas dari daerah tangkapan, sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan dipengaruhi oleh aktivitas manusia di dalamnya. Perubahan kondisi kualitas air pada air sungai merupakan dampak dari buangan penggunaan lahan yang ada. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan, dan pemukiman, serta meningkatkan aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, kemudian rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang memberikan sumbangan pada penurunan kualitas air sungai. Kemudian ada alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada ballpoint, kemudian ada buku, ada handphone juga, kemudian ada laptop, dan yang terakhir kita menggunakan aplikasi Google Earth. Untuk cara kerja sendiri, yang pertama kita perlu lakukan adalah menginstal aplikasi Google Earth. Jika sudah terinstall, maka kita harus membuka. Pada awal membuka akan muncul tampilan pada layar seperti gambar di pojok kanan atas ini. Kemudian setelah kita membuka ini, kita tentukan dahulu kira-kira sungai mana yang akan kita teliti. Setelah itu kita menggunakan penanda berupa pin. Kita dapat mengklik pada ikon kedua pada bar di atas berwarna kuning. Kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar kiri atas ini. Untuk kolom yang teratas ini kita bisa isikan nama pin atau penanda yang kita buat, seperti sampel 1.2 hulu, seperti itu. Kemudian kita atur dulu pin berada di hulu sungai yang akan kita teliti. Kita pin, kita sesuaikan. Setelah itu, setelah sesuai, kita klik OK. Kemudian untuk penentuan sampel kedua dan sampel ketiga caranya itu sama, tinggal mengganti nama dan posisi. Nah, untuk penempatan sampel kedua ini kita tempatkan pada daerah dari sungai tersebut yang kita asumsikan sebagai sumber pencemaran, seperti pemukiman, kemudian industri, pertanian, seperti itu. Dan yang ketiga nanti adalah sampel ketiga, yaitu hilir, yaitu kita tempatkan pada daerah hasil tampungan dari sampel kedua atau dari sumber pencemaran yang kita asumsikan. Jika sudah, nanti ketiga sampel akan tampilannya seperti ini, yaitu pada bagian hulu
sebagai kita asumsikan sebagai daerah yang airnya belum tercemar. Kemudian sampel 2 yaitu sumber pencemaran, dan yang ketiga sampel 3 yaitu berada di hilir atau penampung dari hasil sampel sumber pencemaran nomor 2. Next. Kemudian pembahasan, yang poin kelima adalah pembahasan. Nah, dalam pengambilan sampel contoh air ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar contoh air yang kita ambil itu mempresentasikan kondisi air di lapangan. Untuk yang pertama adalah harus memenuhi syarat pemilihan lokasi yang tepat. Yang kedua adalah penetapan frekuensi yang sesuai, tidak lebih maupun tidak kurang. Kemudian cara pengambilan sampel ini melalui cara apa yang harus kita lakukan, apakah sesuai dengan kondisi tersebut atau tidak. Kemudian perlakuan contoh di lapangan ini akan mempengaruhi juga pada karakteristik air contoh yang kita ambil. Kemudian 3 hal dasar dalam penentuan sampling. Untuk yang pertama adalah kualitas air sebelum adanya kegiatan manusia. Ini merupakan daerah yang kita anggap sebagai daerah yang masih segar, belum terjadi pencemaran. Ini bisa kita asumsikan sebagai baseline point. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap kualitas air. Ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti industri, kemudian bahan-bahan pencemar yang dapat mencemari air, sehingga nantinya akan diketahui karakteristik seperti apa bahan pencemar yang mencemari lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sumber pencemaran zat-zat kimia. Ini perlu diketahui untuk juga mengetahui jenis zat kimia apa yang mencemari lingkungan tersebut, sehingga nantinya dapat dilakukan pemilihan tindakan mitigasi yang sesuai. Seperti itu. Kemudian dalam pengambilan contoh air kita juga perlu mengetahui fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Fasilitas-fasilitas ini biasanya berupa fasilitas-fasilitas umum dari seperti yang pertama ada jembatan. Jembatan ini seperti yang kita ketahui, jembatan ini berada di atas sungai. Semisal kita menggunakan jembatan ini akan mempermudah kita dapat menggunakan tali ataupun ember yang kita tali, kemudian kita dapat kita timba dari atas seperti itu. Yang selanjutnya adalah pos pengukuran debit air. Dalam pos pengukuran debit air ini biasanya terdapat data-data seperti data permukaan air, kemudian data yang lain yang kita mungkin perlukan dalam melakukan analisis kualitas air sungai tersebut. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah bendungan. Bendungan ini lebih kompleks dan lebih menguntungkan dari contoh-contoh sebelumnya seperti jembatan dan pos pengukuran. Di mana biasanya pada bendungan ini memiliki data yang lebih komplit seperti itu. Data-data yang dapat kita manfaatkan sebagai data penunjang dalam pengambilan contoh air yang kita lakukan, seperti debit air, kemudian tinggi permukaan air, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahapan penentuan frekuensi sampel. Dalam penentuan frekuensi sampel ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penentuan harus melalui tahapan-tahapan agar nantinya contoh air sungai yang kita dapat itu dapat mempresentasikan atau menunjukkan bagaimana kondisi aslinya di lapangan. Untuk yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pengumpulan informasi untuk menunjang data-data yang diperlukan selama pengambilan sampel. Nah, pengumpulan data informasi ini dapat kita peroleh baik secara daring, online,
maupun secara offline, yaitu jika online kita dapat melakukan aplikasi pencarian seperti Google Scholar melalui jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan secara offline kita dapat meminta data-data terkait kepada dinas maupun pengurusan yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah penentuan parameter untuk mengetahui pemanfaatan air dan ambang batas yang diperbolehkan. Ini sangat penting sebagai tolak ukur penilaian dalam penentuan kualitas air sendiri. Apakah kualitas air ini dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini fungsinya sendiri untuk mengetahui kondisi di lapangan secara real atau bagaimana kondisi asli di lapangan. Apakah kita dapat mengakses titik sampel tersebut, bagaimana kita nantinya menentukan metode yang tepat seperti itu. Dan yang selanjutnya ini baru dapat dilakukan penentuan frekuensi, banyak frekuensi. Perlu diingat bahwa dalam penentuan frekuensi ini sendiri perlu dipertimbangkan kemampuan analisis dan ketelitian yang diperlukan agar nantinya frekuensi banyak sampel atau frekuensi yang kita ambil ini dapat menunjukkan data yang sebenarnya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi pengambilan sampel untuk meningkatkan kualitas frekuensi pengambilan sampel. Seperti itu. Nah, dalam cara pengambilan sampelnya sendiri ini terdapat dua cara, yaitu dapat dilakukan secara manual dan dilakukan secara otomatis. Untuk dilakukan secara manual ini memiliki keuntungan, yaitu mudah diatur untuk tempat dan waktunya, dapat menggunakan berbagai alat sesuai peruntukannya. Dan untuk ketelitian dan kebenarannya sendiri ini sangat bergantung kepada praktikan atau tenaga yang melakukan pengambilan sampel contoh air tersebut. Kemudian yang kedua, cara pengambilan yang kedua yaitu melalui cara otomatis, metode otomatis. Ini sangat cocok untuk digunakan dalam pengambilan contoh air yang menggabungkan waktu dan contoh yang diambil secara rutin. Seperti itu. Dari hasil metode otomatis ini sendiri merupakan hasil akumulasi rata-rata dari selama proses periode atau selama rentang waktu pengamatan. Nah, kesimpulan yang keenam adalah kesimpulan dari banyaknya pembahasan yang telah kita lakukan, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan contoh air sangat penting peranannya dalam melakukan uji karakteristik air sungai. Penetapan titik sampel, metode, dan frekuensi contoh air perlu diperhitungkan dan direncanakan dengan sistematis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan prosedur agar contoh air yang diambil sesuai dengan peruntukannya. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami menggunakan 4 jurnal. Ya, yang terakhir adalah terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.